Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 9. Perkenalkan, nama kakak Febrianda Wilasari. Kakak di sini akan memberikan beberapa informasi untuk kalian pada materi bab 4, yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam PowerPoint kakak kali ini akan menjelaskan beberapa subbahasan. Yang pertama yaitu atom. Yang kedua, konfigurasi atom. Yang ketiga, interaksi antar muatan. Yang keempat, benda bermuatan listrik. Yang kelima, contoh listrik statis. Dan yang terakhir yaitu hukum Coulomb. Yang pertama, kita akan membahas tentang atom. Atom sendiri ternyata memiliki penyusun. Apa saja? Nah, penyusunnya ada 3 nih. Yang pertama yaitu proton yang bermuatan positif dengan simbol positif atau plus. Kemudian yang kedua ada neutron yang tidak memiliki muatan atau netral. Yang ketiga ada elektron yang bermuatan negatif dengan simbol negatif atau minus. Ketiga partikel, proton, neutron, dan elektron dapat digambarkan sebagai berikut. Beginilah kira-kira gambaran dari proton, neutron, dan elektron. Proton di sini disimbolkan positif atau plus, kemudian ada neutron yang tidak bermuatan, dan ada juga elektron yang digambarkan negatif atau minus. Di sini, neutron dan proton disebut juga inti atom. Nah, jika ada yang bertanya, apa sih isi dari inti atom? Isi dari inti atom yaitu neutron dan proton. Nah, kalau isi dari inti atom itu neutron dan proton, lalu elektron itu apa? Nah, elektron itu tersebar mengelilingi inti atom. Elektron di sini mengelilingi inti atom, jadi elektron tidak termasuk inti atom. Kira-kira sudah jelas ya gambaran dari atom? Kemudian, di sini kakak memberikan contoh sebuah atom, yaitu atom litium. Di sini ada 3 gambar nih. Kira-kira apa ya perbedaannya? Oke, kita lihat dulu gambar yang pertama. Ternyata ada proton, neutron, dan elektron. Di sini, proton disimbolkan dengan warna merah, sedangkan neutron berwarna putih, dan elektron berwarna biru. Coba kita lihat gambar yang pertama dahulu. Kita hitung masing-masing proton, neutron, dan elektronnya. Gambar pertama ternyata memiliki 3 proton, sedangkan neutronnya ada 4. Elektronnya ada 3. Wah, ternyata jumlah proton dan elektronnya sama. Karena jumlah proton dan elektron yang sama, maka atom tersebut tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Kemudian kita cek gambar yang kedua. Kita hitung dulu proton, neutron, dan elektronnya. Ternyata protonnya ada 3, neutronnya ada 4, sedangkan elektronnya ada 2. Proton lebih banyak daripada elektronnya. Jika proton lebih banyak, maka atom ini memiliki muatan positif. Kemudian kita lihat gambar yang terakhir. Kita hitung proton, neutron, dan elektronnya. Proton di gambar yang ketiga berjumlah 3. Kemudian neutronnya ada 4. Ternyata elektronnya ada 4. Wah, elektronnya lebih banyak nih dari proton. Jika elektronnya lebih banyak, maka atom ini bermuatan negatif. Jadi bisa dikatakan, jika atom memiliki lebih banyak proton, maka atom tersebut memiliki muatan positif. Namun, jika sebaliknya, protonnya lebih sedikit dari elektron, maka atom tersebut bermuatan negatif. Ingat-ingat saja, jika banyak proton, karena proton berawalan P, maka atomnya akan positif.
Nah, sekarang kita memasuki konfigurasi atom. Seperti yang sudah kakak jelaskan di slide sebelumnya, jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton, maka jenis atomnya akan negatif. Dengan istilah kelebihan elektron dan alasan mendapat elektron dari atom lain. Kemudian, jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka jenis atomnya akan netral. Kemudian, jika jumlah elektron lebih sedikit dari jumlah proton, maka jenis atomnya akan positif. Dengan istilah kekurangan elektron dengan alasan kehilangan elektron. Nah, cara yang mudah untuk mengingat, seperti yang sudah kakak jelaskan, jika lebih banyak proton, maka positif, ingat-ingat saja huruf depan P. Kemudian, kenapa sih kak dari tadi memakai istilah elektron, seperti kelebihan elektron, kekurangan elektron, kehilangan elektron, mengapa tidak menggunakan proton saja? Nah, karena muatan yang lebih mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain itu elektron, maka lebih mudahnya kita menggunakan istilah elektron saja. Hal ini disebabkan karena energi untuk melepaskan elektron jauh lebih kecil daripada energi untuk melepaskan proton. Kita kembali ke slide sebelumnya ya. Kita lihat gambarnya. Karena elektron ini mengelilingi di sekitar inti atom, maka elektron ini lebih mudah untuk melepaskan dirinya dari atom. Seperti itu penjelasannya. Kemudian sekarang kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu interaksi antar muatan. Interaksi antar muatan akan terjadi jika dua atau lebih muatan didekatkan satu sama lain. Interaksi antar muatan sendiri ada dua jenisnya. Jika tidak tolak-menolak, maka akan tarik-menarik. Antar muatan akan saling tolak-menolak jika muatannya satu jenis. Contohnya saja, muatan positif bertemu dengan muatan positif juga. Mereka akan saling tolak-menolak, akan saling berjauhan. Kemudian, muatan negatif bertemu dengan muatan negatif juga. Mereka akan saling tolak-menolak. Namun, jika muatannya berbeda jenis, contohnya muatan positif bertemu dengan muatan negatif, mereka akan saling tarik-menarik. Seperti ini. Kemudian ada benda bermuatan listrik. Di sini ada gambar penggaris plastik dan ada juga kertas, di mana beberapa kertas ini dapat tertarik ke penggaris plastik. Menurut kalian, bagaimana hal ini dapat terjadi? Nah, pada dasarnya setiap benda terdiri dari atom-atom yang sangat banyak. Hampir sebagian besar benda tersusun atas muatan-muatan yang stabil. Masih ingat kan muatan yang stabil itu yang bagaimana? Ya, muatan yang stabil itu jika jumlah proton dan elektronnya sama besar. Akan tetapi, dengan beberapa perlakuan, misalkan digosok, elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Sehingga membuat benda yang tadinya bersifat netral menjadi tidak netral lagi. Bisa positif atau negatif. Kakak ingatkan ya, yang berpindah itu elektron, bukan proton. Kemudian, slide selanjutnya. Ada beberapa benda ketika digosok akan terjadi perpindahan elektron, antara lain, yaitu mistar plastik dengan rambut atau kain wol. Setelah digosok, mistar plastik akan bermuatan negatif, sedangkan rambut atau kain wol akan bermuatan positif. Mengapa bisa terjadi? Karena elektron dari rambut atau kain wol berpindah ke mistar plastik. Kemudian ada benda yang lainnya juga, bisa dibaca di tabel. Jika mau membaca, bisa di-pause terlebih dahulu. Kemudian ini ada beberapa contoh listrik statis. Nah, ini ada sebuah gambaran ya. Dimisalkan saja balon digosok-gosokkan ke rambut yang kering. Tiba-tiba rambutnya bisa tertarik ke atas saat balonnya diangkat. Kenapa bisa terjadi? Karena
Saat balon digosokkan ini, elektronnya berpindah. Elektron dari rambut kering berpindah ke balon. Nah, jika elektronnya berpindah, rambut kering yang sebelumnya tidak bermuatan akan menjadi kehilangan elektron dan bermuatan positif. Sedangkan balon yang menerima elektron dari rambut tersebut akan kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Jika muatan positif bertemu dengan muatan negatif, apa yang akan terjadi? Benar, yaitu akan saling tarik-menarik. Maka saat balon akan diangkat ke atas, rambut pun ikut tertarik ke atas. Jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian ada contoh lagi. Ini ada kucing, kemudian balonnya menempel ya. Itu juga karena adanya listrik statis. Perpindahan elektron dari bulu kucing ke balonnya, sehingga balon dapat menempel. Ini ilustrasi. Kemudian kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Gaya interaksi antara dua benda bermuatan atau dua muatan disebut dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Gaya Coulomb sesuai dengan nama penemunya, yaitu seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Berdasarkan eksperimennya, mengemukakan hukum Coulomb, yakni besarnya gaya listrik dua muatan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Ini sebuah rumus yang harus dihafalkan ya. F yaitu gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian ada K, konstanta atau tetapan dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9. Nilai ini harus dihafal ya, karena tidak akan pernah berubah. Jadi jika ada K, langsung saja dimasukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada Q1, yaitu besar muatan pertama dengan satuan Coulomb. Kemudian ada Q2, atau besar muatan kedua dengan satuan Coulomb. Kemudian ada R, yaitu jarak kedua muatan dengan satuan meter. Di sini biasanya ada yang menyebutkan 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat 6 coulomb atau sama dengan 0,000001 coulomb atau bisa disebut dengan 1/1000. Nah, jika kalian menjumpai ada soal dengan muatan negatif ini tidak perlu diikutkan tanda minusnya dalam perhitungan. Nah, biasanya untuk menghafal rumus ini, kakak pakai F sama dengan K-Q rata-rata. Jadi, F sama dengan K Q1 Q2 R kuadrat, atau biasa F sama dengan K Q rata-rata. Seperti itu, untuk menghafal saja ya. Kemudian ini ada contoh soal dari rumus yang tadi. Misalkan ada dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel syaraf, masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut, jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Besarnya konstanta ini sudah diketahui, jadi diketahui ditulis dahulu. Sudah ditulis, kemudian ditanya gaya Coulomb kedua muatan. Kemudian dijawab, dimasukkan saja yang sudah diketahui ke dalam rumus. Sudah ketemu jawabannya, jadi besar gaya Coulomb yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 1,152. Kemudian ada contoh soal lagi. Jika ada muatan listrik A sama dengan plus 10 mikrocoulomb dan muatan listrik B sama dengan plus 20 mikrocoulomb, terpisah seperti pada gambar. Besar gaya Coulomb yang bekerja pada kedua muatan adalah, seperti biasa kita tulis yang diketahui dulu. Karena mikrocoulomb ini sama dengan 10 pangkat 6 coulomb,
kita jadikan kolom semua. Kemudian ditanya, jika kalian ingin mencoba untuk menghitung, bisa kalian pause terlebih dahulu, kemudian kalian menghitung di kertas, dan cocokkan jawabannya sama yang ada di PPT. Jawabannya seperti ini. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus, dan ketemu 125 Newton. Kemudian ada contoh soal yang ketiga, bisa di-pause terlebih dahulu jika ingin mengerjakan. Ditulis diketahui terlebih dahulu, kemudian ditanya, jawab. Jadi di sini kakak udah ada 4 soal latihan, bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Mungkin bisa di-screenshot atau di-pause YouTube-nya, kemudian dikerjakan, dan nanti kita diskusikan di WA, di WhatsApp. Jadi sekian materi yang dapat kakak sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Semoga dapat membantu adik-adik jelas dalam materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.